Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Jumat tanggal 3 Maret tahun 2023 ini, saya akan mengomentari Mahfud MD tidak segan-segan menetapkan Anies Baswedan dan Firly Bahuri jadi tersangka. Selama ini Firly Bahuri tidak berani menetapkan Anies Baswedan sebagai tersangka, takut dituduh mengkriminalisasi Anies Baswedan dan takut dituduh mencegah Anies Baswedan mengikuti pemilu Presiden RI. Mahfud MD baru ditunjuk Presiden Joko Widodo menggantikan Firly Bahuri sebagai Ketua KPK. Sementara karena ketahuan Presiden Joko Widodo terbukti adanya transfer dana dari Anies Baswedan kepada Firly Bahuri, akan perkara Formula E tidak dijadikan tersangka. Dewan Pengawas KPK minta kejelasan penetapan Anies Baswedan sebagai tersangka. Ketua KPK yang baru Mahfud MD menyatakan tidak segan-segan menetapkan Anies Baswedan dan Firly Bahuri jadi tersangka karena sudah kuat buktinya Anies Baswedan dan Firly Bahuri melakukan korupsi yang melanggar pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tentang pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi yang ancaman hukumannya ada 3. Pertama, ancaman hukuman mati. Kedua, ancaman hukuman seumur hidup. Dan ketiga, ancaman hukuman badan maksimal 20 tahun. Mahfud MD tidak ada rasa takut menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka. Terlebih Anies Baswedan ditetapkan sebagai tersangka. Tidak takut adanya tudingan mengkriminalisasinya dan tudingan mencegah mengikuti pemilu tahun 2024. Walaupun banyak pendukungnya dari Partai PKS, Partai Nasdem, Organisasi Forum Pembela Islam, FPI, HTI, dan garis keras Mahfud MD selaku Ketua KPK, prinsipnya datanya diperoleh lewat PPATK yang bersifat yuridis, sehingga tindakan Mahfud MD hanya berdasarkan hukum. Tidak ada alasan lain menetapkan seseorang jadi tersangka. Diduga Mahfud MD dalam waktu dekat akan menetapkan Anies Baswedan dan Firly Bahuri sebagai tersangka dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Harapan saya Mahfud MD segera menetapkan Anies Baswedan dan Firly Bahuri sebagai tersangka demi terciptanya penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu demi melindungi uang rakyat dari para koruptor. Selama ini Firly Bahuri tidak berani menetapkan Anies Baswedan sebagai tersangka, takut dituduh mengkriminalisasi Anies Baswedan dan mencegah Anies Baswedan mengikuti pemilu Presiden RI. Mahfud MD baru ditunjuk Presiden Joko Widodo menggantikan Firly Bahuri sebagai Ketua KPK. Sementara karena ketahuan Presiden Joko Widodo terbukti adanya transfer dana dari Anies Baswedan kepada Firly Bahuri, akan perkara Formula E tidak dijadikan tersangka. Dewan Pengawas KPK minta penjelasan penetapan Anies Baswedan sebagai tersangka. Ketua KPK baru Mahfud MD menyatakan tidak segan-segan menetapkan Anies Baswedan dan Firly Bahuri jadi tersangka karena sudah kuat buktinya Anies Baswedan dan Firly Bahuri melakukan korupsi yang melanggar pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tentang pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi yang ancaman hukumannya ada 3. Pertama, ancaman hukuman mati. Kedua, ancaman hukuman seumur hidup. Dan ketiga, ancaman hukuman badan maksimal 20 tahun. Mahfud MD tidak ada rasa takut menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka. Terlebih Anies Baswedan ditetapkan sebagai tersangka, tidak takut
adanya tudingan mengkriminalisasinya dan tudingan mencegah mengikuti pemilu tahun 2024. Walaupun banyak pendukungnya dari Partai PKS, Partai Nasdem, Organisasi Forum Pembela Islam, FPI, HTI, dan Garis Keras. Mahfud MD selaku Ketua KPK prinsipnya datanya diperoleh PPATK yang bersifat yuridis, sehingga tindakan Mahfud MD hanya berdasarkan hukum. Tidak ada alasan lain menetapkan seseorang jadi tersangka. Diduga Mahfud MD dalam waktu dekat akan menetapkan Anies Baswedan dan Firly Bahuri sebagai tersangka dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Harapan saya Mahfud MD segera menetapkan Anies Baswedan dan Firly Bahuri sebagai tersangka demi terciptanya penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu demi melindungi uang rakyat dan para koruptor. Sekian dan terima kasih.